Ketika di sini dikatakan khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah telah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy. Lalu ia bersemayam di atas aras. Ini firman Allah. Ini dia yang menceritakan ke kita bahwa dia istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas aras. Maka tidak boleh kita menyamakan Allah itu dengan makhluk dalam artian menganggap bersemayamnya Allah itu sama seperti bersemayamnya raja di atas singgasananya. Itu tidak boleh. Karena Rasul tidak memberikan penjelasan seperti apa. Yang jelas datang ayat menceritakan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas aras. Maka wajib kita imani dan hindarkan nanti penyerupaan atau tasbih Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Apapun yang ada pada Allah, tidak ada yang serupa dengan makhluk. Allah adalah Khalik, yang lain adalah makhluk. Maka jangan disamakan. Dan jangan pula nanti karena tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk, lalu tidak diterima makna atau ayat istawa 'alal 'arsy ini, kecuali nanti dengan mentakwilkannya kepada makna-makna yang lain yang juga tidak datang dari Rasul. Apa contoh pentakwilannya? Istaula umpamanya. Istawa itu bukan istawa tapi istaula. Istaula itu artinya menguasai. Yang dikuasai Allah bukan hanya aras. Yang dikuasai Allah aras dan selain aras. Istaula itu artinya merebut lalu dikuasai. Itu istaula. Apakah ada saat di mana Allah tidak menguasai aras? Dulu dikuasai oleh yang lain, lalu kemudian direbut oleh Allah dan Allah menguasainya. Nah, jadi jangan pula gara-gara takut itu dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu ditakwil-takwilkan kepada makna yang lain. Sehingga seolah-olah ayat ini tidak lagi diterima seperti apa yang ada. Yang wajib kita imani adalah terima seperti apa yang ada pada ayat, tapi jangan samakan dengan makhluk. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian ia istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy. Terima itu karena Allah yang menyampaikan. Tapi jangan pernah menyamakan istawa 'alal 'arsy-nya Allah dengan apa yang ada pada makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan jangan pula ditolak makna istawa 'alal 'arsy itu sehingga ditakwilkan yang membuat kita menolak dia istawa 'alal 'arsy. Itu juga salah. Sekarang yang mengatakan bahwa artinya istaula siapa? Adakah Rasul? Atau adakah para ulama-ulama salaf yang bermanhaj yang benar yang menyatakan itu? Ini persoalan akidah, ini persoalan iman yang harus kita yakini. Yakinilah apa yang disampaikan oleh Allah tentang dirinya dalam Al-Quran, tapi jangan pernah menyamakannya dengan makhluk. Jangan pula menganggap, oh kalau begitu Allah butuh pada aras. Siapa yang bilang Allah butuh sama aras? Tidak ada. Bahkan kita tidak tahu seperti apa dia di atas aras. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Karena ada banyak ayat yang terkait ini. Ada beberapa ayat yang lainnya, sekitar 7 ayat yang bercerita tentang istawa 'alal 'arsy. Kalau kita tolak, berarti kita tidak menerima apa yang diberitakan oleh Allah tentang diri dia. Dan itu bahaya dalam persoalan akidah. Terimalah, tetapi jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk, karena tidak akan pernah sama antara Allah dengan makhluk. Sengaja saya tekankan pada penjelasan yang terakhir tentang istawa 'alal 'arsy dan bahkan berulang-ulang. Karena memang ini masalah akidah, masalah keyakinan. Kalau seandainya hanya dengan ada kata itu lalu kita tolak, nanti akan banyak hal yang tertolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya, kita pada akhirnya nanti akan menolak kalau Allah itu mendengar. Karena makhluk juga mendengar. Bukankah Allah mendengar? Bukankah Allah melihat? Apakah akan kita tolak Allah mendengar hanya karena makhluk juga mendengar? Allah mendengar
sesuai dengan sifat yang layak bagi dia, yang tak akan pernah sama dengan mendengarnya makhluk. Makna seperti ini kita bawa pada istawa alal aras. Allah istawa alal aras sesuai dengan makna yang layak dengan diri dia, dan tak akan pernah sama dengan istawa alal arasnya para raja di atas singgasananya. Ke situ dibawa. Jadi bukan ditolak ini, hanya karena dianggap sama dengan makhluk. Apalagi dengan menganggap Allah butuh kepada arsy. Tidak. Allah tidak pernah membutuhkan makhluk. Bahkan makhluklah yang selalu membutuhkan Khalik, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keyakinan dulu yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan bahkan para imam-imam mazhab. Mereka sesungguhnya punya akidah yang sama dalam persoalan ini. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.